Ya, selamat malam Kakak Bu Alex Putih. Ya, saya John Anari, saya mau interview Kakak Bu sedikit dulu. Seputar bagaimana sejarah terbentuknya FKM, Front Kedaulatan Maluku. Ya, supaya generasi Maluku yang akan datang, dorang akan tahu bagaimana perjuangan rakyat Maluku untuk memperjuangkan haknya, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri atau hak self determination sesuai dengan piagam PBB sendiri dan juga Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik pasal 1 dan juga deklarasi PBB tentang hak-hak pribumi pasal 3. Nah, jadi sejarah perjuangan rakyat Maluku untuk membentuk perlawanan memperjuangkan haknya, di mana kita ketahui bahwa ada dua organisasi di Maluku, yaitu RMS yang berdomisili di Belanda dan FKM Front Kedaulatan Maluku, yang mana Kakak Bu Alex sendiri dari sana langsung membentuk, kemudian lari ke Amerika dan lanjutkan perjuangannya di tingkat PBB di markas PBB di New York. Ya, jadi saya John Anari mau tanya-tanya Kakak Bu sedikit. Nah, saya dari Papua, tapi kan kita sama-sama berjuang. Hari ini kita dua sama-sama di kota New York, di markas PBB di New York, Amerika Serikat, yang mana kita dua baru ikut sidang kemarin baku hantam dengan Indonesia di markas PBB. Jadi mungkin Kakak Bu bisa jelaskan sedikit bagaimana sejarah terbentuknya FKM. Oke, Kakak Bu, lanjut. Baik, Saudara John, selamat malam. Terima kasih untuk wawancara ini, kesempatan yang diberikan. Ya, beta memulai bahwa sebenarnya orang tidak ada punya, beta sendiri tidak punya niat atau tidak, kita beberapa tokoh di Maluku ini saya ada punya pikiran sampai ke situ, tetapi pada waktu terjadinya tragedi kemanusiaan di Maluku tanggal 19 Januari tahun 99 itu walau alam siapa yang bikin, beta sendiri tidak mengerti karena beta punya profesi sebagai seorang dokter, jadi beta sentral pastiu dan itu barang, tapi itu sangat mengagetkan kita semua di Maluku. Beta sendiri berpikir siapa yang bikin, dia bertanggung jawab per Tuhan di sorga sajalah ya, karena itu sangat biadab dan memang sangat mencekam dan sangat berimpak kepada rakyat Maluku yang luar biasa, sampai mungkin sampai dengan hari ini itu masih ada tergores, itu kan trauma psikis dan sebagainya. Jadi tragedi kemanusiaan ini terjadi tanggal 19 tahun 99, dia berlanjut. Lalu pemikiran sederhana kita orang itu begini, loh kok ada RMS di Belanda? Katanya ada Republik Maluku Selatan di Belanda, ada dia punya presiden dan segala macam. Tapi kok tidak ada sedikit keperhatian daripada mereka terhadap apa yang terjadi di Maluku. Jadi seperti ignore begitu, cuek, acuh tak acuh. Dan itu berjalan terus. Padahal sebenarnya kalau mereka itu benar-benar bertanggung jawab sebagai rakyat pemerintahan darurat RMS yang ada di Belanda, tentunya mereka sudah bereaksi sangat hebat itu, baik kepada pemerintah Belanda maupun terlebih kepada pemerintah Indonesia. Kok ada bunuh beta pun rakyat itu gimana? Bahkan bisa sampai kepada tingkat internasional kalau presiden pada saat itu dan dia punya hulu balang mau betul-betul mau berkecimpung atau mau against secara moral, itu sangat dapat berjalan dengan baik dan malah akan diakui oleh dunia internasional. Tapi nothing alias nol. Nah, karena nothing ini kan alias nol ini, jadi beta berpikir wah tidak bisa, kita harus berbuat sesuatu yang dari Maluku, tidak bisa begini terus. Nah, beta mulai menjajaki beberapa teman, ya bagaimana kalau kita bentuk. Tapi sebenarnya sebelumnya itu kita bentuk itu human right dulu.
Jadi nama Human Rights ketemu bentuk ke satu organisasi yang dia punya latar belakang Human Rights. Tetapi kita lihat terus ketemu, nah ini tidak bisa begini, kita harus lebih meningkat. Ya, kita punya gagasan untuk merubah itu menjadi Front Kedaulatan Maluku. Karena menurut pemikiran kita orang pada saat itu ya kita Maluku sudah merdeka, sudah berdaulat. Jadi kita orang tampilkan itu kedaulatan di depan. Jadi makanya Front, ya satu lembaga yang menampilkan kedaulatan Maluku. Nah, jadi itu mulai dia punya ini. Jadi karena ada tragedi kemanusiaan, kemudian pemerintahan RMS di Belanda juga cuek, tidak ada punya reaksi sama sekali dan tidak ada punya hasil, maka kita harus bertindak. Itu motivasi yang luar biasa. Nah, motivasi selanjutnya itu bahwa tadi saya sudah sebutkan tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan di Maluku. Indonesia tidak ingin dan tidak mampu melindungi komunitas asli Maluku atau Alif Uru Melanesia Barat, serta tidak ingin dan tidak mampu menyelesaikan tragedi kemanusiaan tersebut. Demikian lanjut, tragedi kemanusiaan di Maluku adalah kejahatan negara Republik Indonesia terhadap komunitas asli atau indigenous people daripada bangsa Maluku, Alif Uru Ina atau Melanesia Barat. Demikian juga motivasi yang lain, pelurusan nilai-nilai sejarah. Jadi FKM ini merupakan pelurusan nilai-nilai sejarah, budaya, dan ketetapan internasional. Itu dia punya motivasi. Selanjutnya itu yang tadi saya bilang bahwa pemerintahan darurat RMS di Belanda itu tidak berbuat sesuatu alias nothing. Itu semua motivasi sehingga timbulnya ini FKM RMS ya. Nah, asas daripada FKM ini sendiri dia mempunyai dua asas, yaitu nilai-nilai universal kemanusiaan, yaitu hak asasi manusia, dan nilai-nilai kebudayaan atau pelagandong ya. Jadi ketempung berdasarkan nilai pelagandong ini ada ini luar biasa karena dia mengikat agama di dalamnya. Jadi ada pelagandong, ada pela, ada gandong ya. Jadi pela itu ada pela dua macam, pela tampak sirih dan pela gano atau pela darah. Kalau pela darah itu ya iris tangan, darah kasih tumpah di tempurung lalu masing-masing minum itu. Nah, itu tidak bisa kawin. Itu sama dengan gandong. Itu nilai pela darah itu sama nilainya dengan gandong, artinya sudah saudara. Nah, ini nilai-nilai ini kita harus kembangkan, kita harus angkat karena beta melihat bahwa dalam tragedi kemanusiaan itu ada anasir-anasir dari luar datang di ketong pun saudara sebelah pihak ini yang membuat ketong kacau ya antara Islam dan jadi mereka pakai kendaraan agama. Mereka pakai kendaraan agama padahal sebenarnya itu bukan kendaraan agama, itu konflik vertikal ya. Jadi dari atas konfliknya dia turun ke bawah ke konflik horizontal, dari kasih baku adu antara masyarakat Maluku Islam dan Kristen asli yang ada di sana. Lalu anasir dari luar datang masuk ke komunitas Islam juga yang ada di. Nah, itu yang lebih bikin kacau lagi keadaan. Jadi mereka pakai karena ini sangat sensitif ya. Kendaraan agama ini sangat sensitif di Maluku. Nah, orang Maluku yang memang mungkin sumbu pendek atau mungkin saya ada sumbu lain, hal-hal yang demikian ini cepat membakar mereka punya hati dan pemikiran sehingga terjadilah bentrokan. Itu saja yang terjadi, bentrokan sana sini. Lalu keterlibatan ABRI dan polisi di pihak Islam, di pihak Kristen dan segala macam itu sudahlah itu berjalan demikian. Itu motivasinya ya. Itu maksud itu nilai-nilai budaya yang kita harus clearkan kembali karena itu sangat bagus, sangat positif, sangat objektif dan manis ya, manis. Kita hidup yang rukun ya. Oke. Nah, dasar daripada pembentukan FKM ini adalah moralitas ya, jadi moral ya. Secara moral, lembaga ini lembaga moral. Kedudukan lembaga ini sebenarnya sebagai lembaga penegakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Juga sebagai lembaga moral yang tadi saya sudah katakan. Juga sebagai lembaga atau pembahasan penelitian, pengkajian, dan atau akademis ilmiah dan atau studi kepustakaan. Itu dia. Apa saja. Nah, termasuk di dalamnya tentunya tentang negara RMS. Kita juga teliti apakah negara ini benar atau tidak. Kita sebagai orang Maluku kita juga meneliti. Bukan hanya buta-buta menerima itu RMS itu. Kita tidak tahu barang dalam karung, lalu kita tidak tahu itu ular atau apa dalam karung itu. Jadi kita juga meneliti. Selanjutnya sebagai manifestasi atau representasi pelurusan nilai-nilai sejarah kebudayaan bangsa Maluku, Alif Uru Ina, Melanesia Barat, dan ketetapan internasional. Potensi kita itu ya seluruh rakyat Maluku Selatan ya, asli indigenous people ya, yang meyakini tentang nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran.
Lalu kita punya representasi waktu itu ya ada di Jakarta, ada di Amerika Serikat, ada di Eropa. Eropa ini ada 2, Belanda dan Jerman, juga Australia dan Singapura, bahkan di Papua Barat kita punya. Ini juga ada, kita anggap Papua Barat sebagai suatu negara yang kita punya representasi juga ada di situ. Dia punya sarana dan prasarana itu dialog, kemudian mekanisme kepimpinannya kolektif dan konsultatif. Ya, ADRT itu kita tidak buat karena itu merupakan suatu keterpanggilan. Jadi kita masih karena bersifat moral, jadi kita tidak susun itu barang, kita hanya merupakan suatu keterpanggilan. Jadi ADRT itu suatu keterpanggilan. Istilah orang Ambon bilang kalau siapa ukur sepatu pas ya pakai, ya toh. Siapa ukur baju pas ya pakai. Kalau tidak pas ya jangan pakai, itu istilahnya ya. Nah, tujuan sendiri daripada FKM ini, itu Front Kedaulatan Maluku, mengedepankan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di Maluku, yang dilakukan secara terperinci, terarah, dan terstruktur, berkesinambungan dan sangat biadab, yang keseluruhannya didalangi oleh anak bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, merah putih, terhadap rakyat Maluku secara vertikal, namun dengan menggunakan kendaraan agama sehingga terkesan sebagai konflik horizontal. Itu yang tadi saya katakan itu. Jadi ada konflik di pusat, diturunkan ke bawah, bottom up, dari top down turun ke bawah, bottom up. Nah, itu di camouflage sedemikian rupa sehingga merupakan konflik horizontal. Jadi orang lihat, oh itu pertengkaran antara Islam dan Kristen, padahal sebenarnya bukan. Itu pertengkaran antara tokoh-tokoh Indonesia sendiri secara politik di atas. Karena perebutan kekuasaan dan segala macam, ya, korupsi dan macam-macam itu terjadi. Mungkin ada juga didalangi oleh prinsip-prinsip keagamaan tertentu untuk membentuk apa dan banyaklah, ya, kita tidak usah sebutkan lagi ya. Kemudian yang kedua itu mengembalikan harkat dan martabat komunitas Maluku atau Alif Uru'ina Melanesia Barat sebagaimana layaknya manusia dilahirkan sederajat di dunia ini. Selanjutnya memprotes keras tentang stigmatisasi noda yang diberlakukan kepada RMS tanpa memiliki dasar, baik itu historis, budaya maupun ketetapan internasional. Jadi Indonesia ini sedikit-sedikit RMS, sedikit-sedikit menyudutkan rakyat Maluku dengan RMS tanpa punya bukti. Beta tahu persis kalau Indonesia ini punya bukti yang keras, oh dia sudah papar, dia sudah sebarluaskan di media televisi dan segala macam. Dia sudah membandingkan antara NKRI dan RMS itu begini. RMS akhirnya, wah ini RMS tidak punya dasar sama sekali. Itu NKRI punya sifat, kita sudah tahu persis. Tapi dia tidak mampu bikin itu karena dia tidak punya dasar. Kalau dia punya dasar, dia sudah bikin seperti begitu yang saya katakan tadi. Nah, karena dia tidak punya dasar, akhirnya dia cuma tundukkan orang dengan agresi militer, senjata, gitu. Senjata saja dia punya. Dia punya tameng itu, dia punya apa ya?